roti gandumnya kita bolak-balik biasa aja di teflon tanpa minyak. Diet PCOS Day 1. Aku lagi bakar roti gandum. Kayaknya ini udah deh. Karena baru awal-awal, jadi kita makan 2 ya. Kalau 1 masih lapar. Ini roti gandumnya udah aku bakar ya tadi ya. Nah, terus teman-teman tinggal kita taruh aja nih pisang-pisang di atasnya ya. Nggak estetik nggak apa-apa juga ya, nanti kan dimakan juga. Terus tambahannya aku pakai madu. Ini madu pedalaman Kalimantan. Aku tambahin 1 sendok makan. Kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Pisangnya ya. Pisangnya manis. Roti gandumnya lebih enak roti putih. Tapi ya udah ya. Namanya juga lagi diet. Oke teman-teman, aku udah sarapan. Jadi aku mau cerita sedikit tentang kenapa aku harus diet PCOS lagi dan kenapa harus treatment PCOS lagi sama dokter Iwan, dokter kandungan aku. Nah, jadi teman-teman, aku kan WA dokter ya, karena waktu habis lebaran itu aku timbangan aku 56 kilo, itu aku udah worry ya teman-teman. Aku bisa naik segitu, tapi karena masih dalam suasana lebaran aku bodo amat, makan terus, makan terus juga. Dan pada akhirnya kemarin itu aku iseng-iseng nimbang gitu. Ini sudah berapa? Sebulan ya? Hampir sebulan setelah lebaran aku nimbang, ternyata 59,1 kilo. Nah, terus aku WA kan dokter Iwan. Dokter Iwan bilang kamu harus treatment PCOS karena kamu ini udah hiperandrogen dan juga insulinnya naik gitu. Jadi dokter bilang aku harus treatment PCOS. Aku bilang, aku lagi pindahan nih dok, aku baru aja pindahan karena aku emang baru pindahan kan. Suami aku dipindah dan kita lebih jauh lagi dari kota Banjarmasin, kita di ujung di kota Tambang sini. Dan aku bilang aku masih belum bisa ke Prodia dok. Aku bilang aku nggak bisa cek-cek yang kamu bilang gitu. Aku bakal tulis di sini apa aja yang disuruh dokter untuk aku cek. Apa itu banyak banget. Ada prolaktin, ada progesteron gitu. Nah itu. Terus aku dikasih dokter ini untuk obat gitu. Jadi obatnya adalah pil KB Diane supaya hiperandrogenku bisa turun, yaitu dengan pil KB Diane dan metformin, dan itu 2 kali teman-teman dalam 1 hari metforminnya. Biasanya kan dulu waktu aku treatment PCOS itu aku inline ya, dan itu cuma sekali sehari gitu. Nah ini metformin 2 kali sehari. Aku belum beli nih Diane dan metforminnya. Tadi malam aku baru beli tes kehamilan
Karena sama dokter sebelum minum obat-obatan PCOS-nya atau terapi PCOS-nya aku harus tes kehamilan dulu. Kenapa? Kenapa aku harus tes kehamilan dulu? Karena aku belum mens 2 bulan. Nah, karena itu tadi ya teman-teman, jadi kalau kita sebagai PCOS ini emang susah banget. Kita salah makan, BB kita naik gitu, kita nggak dapat mens gitu. Itu udah bisa dibilang kalau kita tuh anovulasi. Jadi aku tuh nggak punya masa subur gitu, nggak ovulasi. Nah teman-teman udah tahu kan, karena udah nonton video-video aku, teman-teman pasti udah ngerti gimana ovulasi, gimana nggak ovulasi, pasti udah ngerti. Jadi teman-teman, kalau nggak mens itu teman-teman tahu kan, kalau nggak mens itu badan ini sakit semua teman-teman, terus kayak perut tuh sering kram, payudara sering kram, pokoknya badan ini nggak enak banget gitu. Bahkan belakang punggung sampai belakang itu kram, rambut rontok, jerawatan, aduh segala-galanya yang nggak enak deh gitu. Nah jadi kalau misalnya kata dokter pengen badannya enak, pengen segala-galanya baik lagi, kamu harus treatment PCOS. Karena aku nggak bisa tes-tes tadi, aku harus minum tadi pil KB Diane dan metformin kali 2 tadi yang 750 mg ini. Untuk video aku berikutnya aku akan ngasih tahu ya, kayak ngeguruin aja gitu kalau ngasih tahu. Aku akan sharing ke temen-temen menu-menu yang aku makan dan keseharian yang aku lakukan untuk menurunkan berat badan aku. Dimana ini aku juga tanya sama dokter apa-apa aja yang boleh dan nggak boleh. Nah jadi aku mau kasih tahu dulu apa aja yang boleh dan yang nggak boleh ya. Aku udah tanya sama dokter Iwan, karena banyak banget hal-hal yang beredar di luaran sana yang kalau PCOS nggak boleh makan tempe, nggak boleh makan ini segala macam. Jadi aku tanya ke dokter Iwan, apa aja sih makanan yang boleh nggak boleh? Dok, makan nasi putih boleh nggak? Dokter bilang boleh aja. Jadi aku nanya kan, dok makan nasi putih, makan roti putih, minum susu boleh nggak? Soalnya di internet itu tuh kayak diharamkan banget bagi PCOS ya nggak sih? Kayak nasi putih, roti putih, susu putih ya kan? Itu tuh kayak haram lah istilahnya gitu. Tapi dokter aku santai-santai aja gitu. Dan tentu aja beliau punya basic pendidikannya dong ya. Nah beliau bilang boleh tapi seimbang aja gitu. Jadi menurut dokter semuanya boleh. Aku sampai nanya, dok aku boleh minum sirup marjan gak sih gitu kan. Sirup-sirup aku masih banyak kan abis lebaran. Kata dokter boleh, sedikit boleh kok gitu. Hey guys, menurut aku ya, di luaran sana apabila teman-teman ada orang-orang yang bilang, oh kamu PCOS, kamu gak boleh makan ini, gak boleh makan ini, gak boleh makan ini, nggak usah ditelan bulat-bulat, nggak usah kayak dipercaya banget gitu loh. Karena kita selalu harus didampingi atau bertanya dengan ahlinya. Dimana Tuhan udah kasih itu, udah kasih itu ada gitu, kayak nasi, beras, padi itu kan ya padi, terus juga roti putih itu kan tepung-tepungan dari tanaman juga dong, terus juga susu dari hewan gitu. Nggak mungkin nggak ada manfaatnya, pasti ada manfaatnya untuk tubuh, asal tadi kata dokter tidak berlebihan dan semuanya seimbang. Maksudnya seimbang itu adalah ada sayurannya, ada buah-buahannya, pokoknya ada serat, vitamin, mineral, semuanya lengkap gitu. Jadi jangan cuma makan nasi putih doang atau makan nasi doang, maksudnya begitu teman-teman. Yang penting seimbang, tidak berlebihan, dan juga tidak boleh kurang karena kita kan kerja, apalagi aku ibu rumah tangga, ngepel, nyapu, terus juga main sama anak, banyak hal kita di rumah tangga yang dikerjain. Apalagi mama-mama hebat dimana dia juga bekerja ya kan, udah bekerja rumah tangga pula gitu. Itu kan perlu tenaga yang banyak ya teman-teman. Jangan sampai kita tuh jadi kekurangan tenaga juga, kekurangan gula juga. Jadi yang tahu kita adalah diri kita sendiri kalau menurut aku, dan juga didampingi dokter, dimana dokter itu tahu akan riwayat kita gitu. Kayak aku kan, dokter Iwan kan mengantongi lah ibaratnya riwayat kesehatan aku ini apa, gimana, terus keadaan tubuh aku tuh gimana gitu kan, hormon aku gimana, beliau yang tahu. Jadi
Kalau menurut beliau aku masih bisa makan itu, ya udah, beliau bilang boleh tapi dengan tidak berlebihan dan semuanya seimbang. Videoin kegiatan aku sehari-hari dengan diet aku ini ya. Oh ya teman-teman, kita akan timbang badan per 3 hari ya. Jadi nggak tiap hari nimbang badan. Kalau tiap hari nimbang badan mungkin aku bakal stres ya. Karena aduh aku udah seharian kelaparan kemarin, kenapa nggak turun-turun. Nah itu nggak bagus buat psikis kita gitu. Jadi kita kalau misalnya 3-4 hari cukup lah ya untuk nimbang. Mau tahu sebenarnya ada nggak sih efeknya buat kita, buat tubuh kita gitu. Aku yakin pasti ada efek yang walaupun nggak banyak tapi pasti akan berkurang kalau menurut aku ya. Karena kita udah ngeubah pola makan kita nih yang nggak kayak aku aja makan malam jam kemarin aku mau cerita. Jadi waktu itu aku makan malam jam 9 malam. Terus dimana itu aku BM banget pengen makan lontong pakai sate. Itu kan enak banget ya teman-teman makan malam-malam gitu. Tapi ternyata di sebelahnya tuh ada orang jualan nasi goreng dan lontong yang sama sate ini bener-bener lagi banyak antrian. Jadi aku udah aku makan nasi goreng aja dulu sambil nunggu antrian lontong sate. Ya udah aku makan nasi goreng hati, abis itu aku makan lontong sate lagi setelahnya. Dan itu aku belum tahu, aku belum nimbang. Cuman itu emang aku tuh udah diledekin sama suami aku tiap hari gitu. Kayak gendut banget gitu, udah kayak kayak pipi udah semua maunya gede gitu katanya gitu. Jadi aku emang udah diajakin tiap hari beberapa minggu terakhir ini teman-teman. Cuman ya namanya kita kayak ngerasa nggak apa-apa ya udah ya. Cuman beberapa hari terakhir aku ngerasanya kok kayaknya jalan dikit udah ngos-ngosan ya gitu. Kok kayaknya sorry baju celana dalam gitu udah kok agak susah masuk ya gitu. Ya udahlah, kayaknya aku ya udah waktu itu entah kenapa pagi itu aku nimbang badan gitu teman-teman. Aduh ya ampun, nggak pernah di dalam hidup aku tuh nimbang 59 kilo selain daripada aku hamil. Aku hamil dedek Re pun, dedek Re anak aku yang terakhir ini, anak aku yang bungsu sekarang, nggak tahu nanti ya. Nah itu tuh 60 kilo doang guys. Jadi dari 50 kilo, halo sayang, udah bangun? Iya. Nah, jadi dari 50 kilo, aku tuh cuma naik 10 kilo. Dan itu hamil dedek Re. Dan orangnya itu 3, dan lahirnya itu 3,4 kilo, hampir 3,5 kilo gitu. Jadi aku nggak pernah seberat itu gitu. Kalau hamil dia sih, karena kembar ya, waktu itu ya banyak sih, 75 kilo kalau nggak salah. Dede udah bangun sayang? Belum. Jamnya. Say hi dulu, dadah. Dadah. Abang baru bangun. Mau sarapan apa? Sarapan bintang-bintang mau gak? Bintang-bintang. Yaudah ya. Iya. Tungguin mami di luar dulu ya. Iya. Ya. Oke teman-teman, ini untuk hari ini cerita aku kenapa aku diet itu dulu ya. Nanti di video berikutnya aku bakal kasih tahu menu aku lunch dan dinner yang nanti aku bakal sambil bacain untuk DM di Instagram teman-teman yang aku udah lama banget nggak berbagi ya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga kita yang bakalan diet ini bakalan berhasil. Buat teman-teman yang mau diet, menurunkan berat badannya, semoga konsisten dan bisa berbuah hasil. Nanti bisa hamil alami pas teman-teman lagi diet ini gitu, bisa hamil alami. Karena ini bener-bener bagus teman-teman, kita clean food itu emang bagus sih. Walaupun nggak clean banget, kita tetap ada minyak, misalnya tetap ada gula sedikit, nggak apa-apa. Yang penting tidak berlebihan banget kayak kita minum boba atau apalah itu ya. Oke, sampai di situ aja. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.